Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eri Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan atau meng-share bagaimana seorang yang punya hutang 500 dinar itu bisa lunas. Ya, 500 dinar gede loh. 1 dinar itu setara dengan kambing ya. Mungkin sekitar 3 juta kali ya. Saat ini saya bisa dicek ya 1 dinar itu berapa. Nah, jadi kisahnya seperti ini. Kisah ini sebenarnya udah masyhur banget, udah banyak yang menceritakan itu para ulama-ulama. Nah, jadi ada seorang yang punya suami istri. Nah, si suaminya ini ya bukan seorang ya, 2 orang gitu suami. Suami ini punya utang 500 dinar. Nah, dia punya utang 500 dinar kepada seorang pengusaha. Kemudian dia menjanjikan untuk membayar hutang tersebut sekian hari. Akan tetapi tidak terrealisasi karena ya itulah keuangan ya. Mungkin dia emang benar-benar nggak bisa bayar. Akhirnya pengusaha ini melapor ke Qadhi, mahkamah ya atau pengadilan lah. Pengadilan untuk supaya dia diadilin atau diberikan hukuman, dimasukkan penjara karena tidak menepati janji. Akhirnya si pengusaha tersebut ya masuk ke pengadilan dan si hakimnya tersebut ya, terus kemudian si hakim ya sidang, benar kamu punya hutang kepada pengusaha orang ini ya, pengusahanya. Oke. Terus ya Dewi mengucap ke hakim, iya benar Pak Hakim, saya mempunyai hutang kepada pengusaha sebesar 500 dinar. Kenapa kamu tidak bayar? Kata si hakim tersebut, ya karena saya belum ada uang. Saya pasti bayar ketika ada uang. Nah, terus akhirnya si pengusaha ini tetap nggak bisa, kamu harus masuk penjara, katanya. Terus akhirnya oke, Pak Hakim, karena saya belum mendapatkan belum siap-siap lah itu masuk penjara saat ini, izinkan saya 1 hari ya untuk izin ke istrinya dulu terlebih dahulu. Terus hakim tanya ke dia, ya, bagaimana saya bisa percaya kepada kamu, ya, sedangkan kamu tidak punya jaminan apapun. Terus, ya, si yang punya hutang ini, ya, kalau saya niat kabur Pak Hakim, saya tidak akan masuk ke sidang ini. Saya tidak akan datang ke Pak Hakim. Dan jaminan saya, kata dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya jaminannya. Wah, kenapa kok dia bisa menjamin Nabi Muhammad? Maksudnya gimana? Jadi gini Pak Hakim, kalau saya sampai tidak masuk lagi ke sini, tidak hadir untuk besok, saya tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak lagi menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Karena hakimnya ini adalah orang yang cinta Nabi dan pengusaha ini juga cinta Nabi, akhirnya dia percaya. Oke, ya silakan Anda izin ke istri Anda. Nah, kemudian nanti Anda balik lagi besok hari. Nah, kemudian orang ini dia adalah ahli sholawat. Dia sholawat terus ya ke Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya apa? Ya sholawat Jibril seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kemudian ya yang punya utang ini dia sholawat terus karena dia benar-benar orang yang dekat sekali kepada Nabi, karena sering bersholawat dan berbanyak sholawat. Akhirnya ya dia mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya tersebut Rasulullah SAW bertitip
pesan ya kepada pengusaha. Mohon maaf ya. Jadi Rasulullah SAW bertitip pesan kepada orang yang punya utang ini ya, untuk menemui seorang gubernur ya. Menemui seorang gubernur. Nah, gubernurnya ini adalah ahli sholawat juga ya. Gubernurnya ahli sholawat. Kemudian di dalam mimpinya tersebut bilang, nanti sampaikan salam saya, kata Nabi Muhammad SAW, ke gubernur ini ya, kalau bahwasannya sholawat dia diterima ya. Sholawat dia diterima yaitu 1000 kali sehari. Nah, si gubernur ini sering sholawat 1000 kali dalam sehari. Nah, yang pertama itu. Dan yang kedua ya, tolong bilangin ke gubernur tersebut, waktu tadi malam dia ragu sholawatnya udah 1000 atau belum. Nah, terus akhirnya yang kedua pesannya, bilangin ke gubernur tersebut bahwasannya salawat dia tadi malam sudah sampai 1000 kali. Jadi nggak usah ragu lagi bahwasannya salawat dia sudah diterima tadi malam, yaitu sudah sampai 1000 kali. Nah, akhirnya pada pagi harinya tersebut, wah, dia senang sekali karena dimimpikan Rasulullah SAW. Karena mimpi Rasulullah SAW itu tidak bisa ya setan itu menjadi Rasulullah. Istilahnya ini benar-benar jadinya mimpinya tersebut. Akhirnya dia datang ke gubernur menyampaikan dua hal ini. Ya, dia datang ke gubernur. Gubernur kaget, Masya Allah ya. Belum ada yang tahu amalan dia. Ya, istrinya nggak tahu, saudaranya nggak tahu ya amalan dia itu sehari 1000 kali. Berarti ini benar dari Rasulullah. Ya, gubernur ini senang sekali, bahagia ya. Kemudian yang kedua, wow, dia girang. Ternyata benar sholawatnya dia. Benar, tadi emang ragu malamnya. Berarti benar, dia benar-benar mimpi Rasulullah. Karena apa yang disampaikan oleh orang ini benar sekali ya terhadap gubernur ini. Akhirnya karena gubernur ini girang ya, akhirnya gubernur itu mengasih ke dia dari Baitul Mal itu buat bayar hutang ke pengusaha 500 dinar. Nah, kemudian ngasih pribadi terhadap orang tersebut yaitu 2500 dinar. Masya Allah ya. Bayangkan ya saudara-saudara, ya 2500 dinar loh. Ini uang pribadi gubernur karena saking sayangnya kepada orang ini. Maksudnya sudah menyampaikan apa yang diberitakan Rasulullah SAW lewat mimpi tersebut. Gubernur ini sangat soleh dan sangat yakin. Nah, terus akhirnya dia datanglah ke hakim tersebut. Ternyata hakim tersebut dimimpikan oleh Rasulullah SAW sama mimpi juga bahwasannya ya mimpi dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau engkau ya membuat orang ini terbebas dari hutangnya ya, atau memudahkan saudaranya ya untuk membebaskan dari masalahnya, dia akan dibebaskan juga permasalahannya nanti di akhirat. Masya Allah, mimpi dia dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ketika dia datang ya, ternyata mimpinya disampaikan, saya akan membantu kamu, dan dia dikasih 500 dinar untuk bayar hutang kepada pengusaha tersebut. Udah berapa tuh dia bawa ya? 500 tambah 500, ini tambah 500 lagi ya, jadi udah 3.500. Kemudian dia datang lagi ke pengusaha. Ternyata pengusaha ini mengalami hal yang sama, yaitu dimimpikan oleh Rasulullah SAW ya, dan dia juga ya dimimpikan Rasulullah, akhirnya dibebaskan hutangnya 500 dinar ya. Kemudian dia ditambahkan lagi buat dia pribadi 500 dinar. Jadi dia totalnya membawa 4.000 dinar. Masya Allah ya.
utangnya 500 ini dilunaskan sama pengusaha, terus ditambahin lagi ya, karena dia juga dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Jadi total yang didapat adalah kan 2.500 tambah 2.500 berapa? 3.000. 3.500 tambah 500 4.000 dinar. Masya Allah, tabarakallah ya. Inilah jalan Allah ketika orang tersebut diberi hutang. Ya ternyata Allah kasih lebih banyak, hutangnya lunas. Terus dia dapat 4.000 dinar. Ya. Terus kemudian dia kenal sama gubernur. Dia akhirnya baik juga dengan pengusaha, dia juga baik juga dengan hakim. Langsung saat ketika itu juga Allah menaikkan derajatnya ya ke derajat yang lebih tinggi. Nah, begitulah teman-teman semuanya, ketika Anda rajin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan membukakan jalan keluar, yang mana jalan keluar itu bisa dikatakan tidak terduga-duga, dan jalan keluar ini adalah jalan keluar yang terbaik ya. Kalau saya lihat ini adalah terbaik menurut kita yang kita lihat, dan itu juga terbaik menurut Allah ya. Otomatis dari keluarga yang miskin ya, tidak punya apa-apa, akhirnya Allah memberikan karunia-Nya, dia lunas hutang dan juga ditambah rezekinya dan dimudahkan rezekinya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, jangan bosan-bosan ya, jangan sampai apa sih namanya, oh masa sih sholawat bisa kayak gini gitu. Ya itu udah perintah Rasulullah SAW. Dengan kita banyak sholawat, Allah akan mudahkan. Dan satu hal lagi yang paling penting, Allah mengerjakan ibadah yang mana Allah, yang sesungguhnya kan nggak ada tuh Allah ngerjakan ibadah kayak Allah sholat nggak kan, Allah puasa nggak kan, tapi Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sesungguhnya Allah, innallaha itu harfu taukid, innallah pakai inna ya, inna ini sesungguhnya benar-benar ya Allah itu bersolawat ya, innallaha wa malaikatahu, dan bersama malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad, shollu alaihi wasallimu taslima. Dan kita disuruh oleh Allah untuk juga bersolawat. Masa Allah aja bersolawat kepada Nabi, kita enggak bersolawat? Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, mari sama-sama kita bersolawat terus kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita dimudahkan jalan rezekinya dan kita dimudahkan juga setiap urusan-urusannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya Risa Putra menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.